Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sadid Alam. Di sini saya sebagai finalis Young Chemis akan menjelaskan materi saya yaitu tentang laju reaksi. Untuk lebih selengkapnya, mari kita simak kajian berikut ini. Apa yang terlintas di benak kalian ketika melihat kata kimia? Ya, kimia. Mungkin salah satu gambaran kalian tentang hal itu adalah tentang suatu reaksi. Dalam kehidupan sehari-hari, suatu reaksi kimia berlangsung dalam berbagai kecepatan. Ada reaksi yang berlangsung sangat lambat, dan ada pula reaksi yang berlangsung sangat cepat. Untuk reaksi lambat itu sendiri, contohnya adalah proses perkaratan besi, reaksi-reaksi kimia dalam tubuh, jamur yang menempel pada roti, dan proses pengadukan semen. Sedangkan reaksi antara larutan asam dan basa, proses penyambutan kembang api, proses dibakarnya kertas, dan proses peledakan dinamit atau bom merupakan contoh reaksi yang berlangsung sangat cepat. Nah, sebenarnya apa sih yang menentukan ukuran laju reaksi dan mengapa ada laju reaksi yang berlangsung sangat cepat dan ada yang berlangsung sangat lambat? Nah, konsep laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya akan menjawab itu semua. Untuk lebih selengkapnya, mari kita simak kajian berikut ini. Definisi kata laju mempunyai hubungan dengan selang waktu. Apabila waktu yang diperlukan singkat atau cepat, berarti lajunya besar. Begitu juga sebaliknya, jika selang waktunya panjang atau lama, dapat dikatakan bahwa lajunya kecil. Jadi, laju berbanding terbalik dengan waktu. Reaksi kimia menyatakan perubahan suatu zat menjadi zat lain, yaitu perubahan suatu bereaksi menjadi hasil reaksi. Perubahan ini dinyatakan dalam sebuah persamaan reaksi. Di dalam sebuah persamaan reaksi, jumlah relatif zat-zat bereaksi dan hasil reaksi dapat dilihat dari koefisien-koefisien reaksinya. Contoh, pada percobaan serbuk besi yang dibubuhkan pada larutan HCl terjadi reaksi sebagai berikut. Terlihat bahwa reaksi Fe dan HCl mengalami perubahan menjadi FeCl2 dan H2 yang disebut sebagai hasil reaksi. Sedangkan angka 1 dan 2 merupakan koefisien dalam persamaan tersebut. Sedangkan laju reaksi itu sendiri dapat didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi bereaksi atau hasil reaksi persatuan waktu. Contoh, pada reaksi A menjadi B, diketahui bahwa konsentrasi A mula-mula 8 molar. Setelah 3 detik, konsentrasinya berubah menjadi 2 molar. Berapakah laju reaksinya? Untuk menjawabnya, kita masukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus yang ada pada slide sebelumnya. Dan ternyata hasilnya adalah 2 molar per detik. Nah, untuk hubungan perubahan konsentrasi dan waktu dapat digambarkan ke dalam bentuk diagram berikut ini. Terlihat bahwa pada awal reaksi, konsentrasi A maksimal, sedangkan konsentrasi B sama dengan 0, atau zat B belum terbentuk. Laju reaksi pada tahap awal berlangsung cepat karena konsentrasi A semakin kecil, dan sebaliknya, konsentrasi B mula-mula kecil, makin lama makin besar. Ya, selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya. Suatu reaksi kimia pasti mempunyai suatu alasan sehingga mempunyai laju yang berbeda-beda. Ada yang dipengaruhi konsentrasi, suhu, dan lain-lain. Untuk lebih selengkapnya, mari kita tonton ulasan berikut ini. Proses berlangsungnya reaksi kimia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor ini akan mempengaruhi jumlah tumbukan antar molekul dari zat-zat yang bereaksi. Suatu reaksi akan berlangsung lebih cepat jika tumbukan antar partikel dari zat-zat bereaksi lebih sering terjadi dan lebih banyak. Sebaliknya, reaksi akan berlangsung lebih lambat jika hanya sedikit partikel dari zat-zat bereaksi yang bertumbukan. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi, antara lain konsentrasi, luas permukaan sentuhan, temperatur, dan katalis. Pertama, konsentrasi. Jika konsentrasi diperbesar, berarti tumbukan antar partikel sering terjadi, sehingga laju reaksi akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya,
Jika konsentrasi diperkecil, berarti laju reaksi akan semakin kecil pula. Kedua, luas permukaan. Apabila luas permukaan semakin besar dan diameter partikel zat tersebut semakin kecil, maka laju reaksi akan semakin bertambah. Begitu juga sebaliknya. Jadi, dalam faktor ini, benda yang berbentuk larutan mempunyai laju yang paling besar, sedangkan ukuran bongkahan memiliki laju reaksi yang paling kecil. Ketiga, temperatur atau suhu. Laju reaksi akan semakin bertambah ketika suhu dinaikkan karena sering terjadi tumbukan partikel. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk membuktikan hal tersebut, digunakanlah konsep rumus berikut. Dengan keterangan, contoh, suatu reaksi berlangsung dalam waktu 64 detik pada suhu 20 derajat Celcius. Jika tiap kenaikan 10 derajat Celcius, reaksi naik 2 kali, maka pada saat suhu menjadi 50 derajat Celcius, waktu reaksi menjadi... Nah, untuk menjawab soal tersebut, mari kita gunakan rumus di atas. Dan ternyata hasilnya adalah 8 detik. Akhir, katalis. Katalis adalah zat yang tidak ikut bereaksi namun mempengaruhi laju reaksi tersebut. Umumnya katalis dibagi menjadi dua, yaitu pertama, katalisator yang merupakan cara untuk memperkecil energi aktivasi dengan mempercepat reaksi, dan inhibitor yaitu cara untuk memperbesar energi aktivasi seperti bahan pengawet dan lain-lain. Ya, itulah materi video tentang laju reaksi dari saya. Kritik dan saran sangat diperlukan untuk mengambil video ini lebih baik. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. See you there.